Jadi memang jauh sebelum aku memasuki dunia perkuliahan, aku udah bilang nih ke diri aku bahwa nanti di masa perkuliahan aku tuh nggak mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu. Nah, dan juga kita tahu kalau Mbak Azza ini kan kemarin mendapatkan scholarship ISMA nih. Jadi mungkin bagi Mbak Mas yang lain yang mungkin bertanya-tanya, langkah-langkah pendaftaran untuk ISMA sendiri ini apa sih, Mbak? Uniknya, ini aku selalu excited kalau membicarakan ini karena setiap kali kita berbicara di kelas itu seakan-akan ya, as if gitu, kita itu bukan hanya merepresentasikan diri kita secara individu tapi juga merepresentasikan negara kita gitu. Karena sering kali misalnya kita lagi membahas nih, kemarin itu aku inget banget isu misalnya health inequality, tentang kesenjangan kesehatan di kelas gitu. Nah dosennya tuh nanyanya bukan kayak what about you Niken, atau what about you Zahra gitu, what do you think about it, enggak, kayak what about Indonesia. Mungkin apa sih hal yang membuat Mbak Azza itu pengen daftar ISMA nih? Kan mungkin orang-orang tuh mikir kayak kenapa kok bisa Mbak Azza bisa kepikiran mau daftar ISMA? Iya. Mungkin kayaknya aku mau daftar ISMA itu mungkin kayak aku pengen kenalan sama orang-orang luar negeri yang baru-baru gitu mungkin, atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di HPT Voice of Healthy Community. Kenalin, nama aku Nika selaku host pada kesempatan kali ini. Dan juga aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun ini untuk melihat video-video menarik kita yang lainnya. Nah, jadi sebelum aku masuk ke dalam inti pembicaraan pada kali ini, aku bakal jelasin apa sih HPT itu. Jadi HPT itu adalah Health Promotion Talks, di mana kita akan membahas tentang isu kesehatan terkini dan juga kehidupan perkuliahan anak-anak FKM UNER. Nah, pada kesempatan kali ini aku bersama narasumber yang keren banget loh. Selain cantik, Mbak ini keren banget. Penasaran nggak siapa? Jadi aku di sini bersama Mbak Azza. Hai Thank Mbak you for Azza. having me. Senang Thank banget you. bisa ada di sini. Jadi apa kabar nih Mbak? Baik banget. Hari ini sangat menyenangkan, Wah. terutama karena aku selesai yudisium, Wah, jadi sudah sangat lega dan congrats. bahagia tentunya. Wah, keren banget. Nah, jadi aku mau nanya nih Mbak. Yang pertama itu bisa nggak ceritain gimana sih Mbak di perkuliahan maupun di organisasi gitu? Oke, boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Halo teman-teman semua, semoga enjoy ya dalam podcast kita kali ini. Betul. Mungkin aku akan cerita sedikit juga tentang Oke. background aku kali ya, berhubungan dengan organisasi, terus masa perkuliahan aku selama ini gimana. Jadi memang jauh sebelum aku memasuki dunia perkuliahan, aku udah bilang nih ke diri aku bahwa nanti di masa perkuliahan aku tuh nggak mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu istilahnya. Wah, keren. Tapi tetap memprioritaskan IPK, maksudnya tetap memprioritaskan belajar lah gitu. Karena at the end of the day aku tahu bahwa profesionalisme aku dalam public health akan sangat dibutuhkan untuk karir aku ke depannya. Tapi selain itu aku mikir juga gitu bahwa aku butuh portofolio yang lain. Nah oleh karena itu dari semester 1 aku udah join berbagai organisasi. Jadi sampai sekarang organisasi yang aku join, yang maksudnya yang pernah aku join adalah ISEC in Surabaya dan ISEC in Korea waktu itu. Terus kalau sisanya waktu luang yang aku punya aku isi dengan lomba-lomba gitu. Wih. Aku suka banget ikut conference, terus kayak misalnya memang lagi rezeki dan kalau misalnya skill aku sudah terlatih di situ aku bisa juga jadi best delegate dalam satu konferensi. Terus aku ikut juga lomba kepenulisan ilmiah kayak lomba esai, lomba KTI, terus aku juga bikin jurnal sama dosen, kolaborasi. Jadi aku ingin mencari balance deh dari non akademik dan juga akademik gitu. Wah, keren banget nih. Kayaknya kayak hidupnya Mbak Azza nih keren-keren banget gitu loh. Nah, dan juga kita tahu kalau Mbak Azza ini kan kemarin mendapatkan scholarship ISMA nih. Jadi mungkin bagi Mbak Mas yang lain yang mungkin bertanya-tanya, langkah-langkah pendaftaran untuk ISMA sendiri ini apa sih Mbak? Oke, sebenarnya ISMA itu pendaftarannya menurut aku cukup gak terlalu ribet sebetulnya. Alurnya juga sudah sangat jelas, akan tetapi untuk dokumen-dokumennya itu yang memang menurut aku butuh waktu untuk dipersiapkan. Sebenarnya ada 2 tahap sebenarnya untuk bisa kita lolos benar-benar sampai ditetapkan sebagai ISMA awardee gitu. Yang pertama ada seleksi administrasi, di mana kamu akan mengumpulkan semua berkas-berkas gitu ya, mulai dari IPK, pokoknya transkrip, terus sertifikat bahasa Inggris atau English Proficiency Test yang udah kamu ambil, bisa TOEFL, bisa IELTS, bisa Duolingo juga kayak gitu.
Nah setelah itu kalau kamu sudah ditetapkan gitu ya lulus seleksi administrasi, kamu akan lanjut nih ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi interview. Nah di situ akan dig deeper lagi nih si interviewer itu dengan kepribadian kamu, dengan apa yang sudah kamu tulis di essay gitu. Jadi kamu benar-benar harus bisa memahami dan responsibel dengan apa yang udah kamu tulis nih di dalam essay kamu kayak gitu. Wah. Jadi sedetail mungkin, tapi waktu itu ya ini cerita unik juga buat teman-teman yang mau ISMA. Interviewnya itu sangat unik, jadi menurut aku mungkin akan berbeda dari award-award yang lain karena kan kita berbeda interviewer ya. Tapi kebetulan saat aku itu mendapatkan interviewer yang sangat memfollow up questions gitu ya tipikalnya. Jadi kalau misalnya ada jawaban ini, oh kenapa seperti itu, terus gimana caranya. Jadi pertanyaannya itu menurut aku sangat detail dan elaboratif sifatnya gitu sih. Wah, keren. Nah, setahu aku nih Mbak ya, kebanyakan orang itu susah di dalam esainya. Jadi mungkin Mbak Aza ada tips and trick dalam membuat esai yang bagus mungkin? Oke, sebenarnya ada banyak banget metode yang bisa kalian implementasiin ya, yang bisa teman-teman implementasiin dalam membuat essay. Sudah banyak banget di YouTube, di Instagram, di TikTok yang membahas juga tentang metode-metodenya. Tapi sebenarnya kalau secara itu kan secara teoritis gitu ya, ada metode STAR misalnya atau metode-metode lain. Tapi kalau aku pribadi yang namanya essay itu yang pertama kan harus jujur gitu. Jadi jangan sampai melebih-lebihkan, jangan sampai terlalu self-centered gitu ya. Sama yang kedua harus elaboratif. Jadi elaboratif itu sifatnya misalnya kan ada pertanyaan di essay ISMA itu, menurut aku ini pertanyaan favorit aku sih. Apa biggest achievement yang pernah kamu raih dalam hidup kamu gitu kan. Itu kan kita suka ya kayak merecall apa nih yang udah kita raih ya selama ini gitu. Salah satunya kalau aku menuliskan waktu itu aku menjadi delegate buat atau country representative buat ASEAN Korea Youth Summit 2022 di situ. Aku menjadi perwakilan Indonesia buat acara ASEAN Korea Youth Summit 2022 saat itu. Ya udah di situ aku bukan cuma menuliskan oke, aku pernah kepilih nih jadi delegasi buat acara ASEAN kayak gitu-gitu, enggak. Tapi gimana caranya aku bisa keterima gitu. Aku menuliskan essay, terus aku brainstorming tentang materinya dulu, terus akhirnya aku beraniin apply. Itu kan membutuhkan apa ya? Kolaborasi antara keberanian terus kayak kedalaman pemikiran kita untuk membuat esainya gitu kan. Jadi apa ya, untuk menuliskan esai yang bagus itu kamu benar-benar harus merecall setiap detail yang udah kamu lakukan gitu buat kepilih menjadi misalnya delegate kayak gitu. Nah terus misalnya udah kepilih, kamu ngapain lagi nih? Terus kayak misalnya aku tuliskan juga kalau aku bener-bener diskusi nih sama teman-teman dari perwakilan negara lain. Kayak waktu itu aku sama perwakilan dari Brunei, sama Vietnam, sama Kamboja misalnya kayak gitu. Terus kita berdiskusi, kita cari nih kesamaan dan perbedaan isu yang akan kita hadapi nih, yang akan kita coba address juga. Nah setelah itu kayak aku jelasin juga sampai akhirnya gimana caranya bisa dapet. Jadi kebetulan ada namanya bridging program. Nah tim kita, tim Indonesia itu terdiri dari 10 delegasi itu juara 3 nih dari seluruh negara gitu. Keren kan. banget tuh. Iya sampai akhirnya kita elaborasiin lagi kenapa kok bisa juara 3, apa yang jadi yang uniknya gitu. Jadi essay kamu tuh bukan cuma pemaparan prestasi saya tuh A B C D E, enggak gitu. Jadi misalnya kayak aku misalnya keterima jadi Jarum awardee nih, beasiswa Jarum. Nah itu beasiswa Jarum kok bisa keterima gitu, mulai dari aku bikin essay yang bagus misalnya, atau misalnya pas interview aku mencoba untuk se-confident dan sejujur mungkin. Jadi banyak banget aspek-aspek yang bisa menjadi nilai plus yang bisa kalian elaborasiin dalam essay itu. Wah, berarti tips and triknya adalah membuat essay sedetail mungkin. Iya, sedetail mungkin. Bukan yang kayak biasanya kan kita tuh kayak oh saya keterima ini gitu, tapi kan orang-orang nggak tahu gimana proses kita untuk mendapatkan itu. Wah keren banget sih. Oke, jadi menurut aku untuk langkah-langkah pendaftarannya ini udah jelas banget dari Mbak. Sudah jelas banget. Nah aku mau tanya nih Mbak, jadi apa sih perbedaannya sistem pendidikan di Indonesia ini sendiri dan di luar negeri? Sebenarnya kalau sistem pendidikan nggak terlalu berbeda ya. Kebetulannya kemarin di VMU atau Vitaltas Magna University itu menurut aku untuk ujiannya, untuk sudah sama juga. Kita menggunakan kalau misalnya di kita kan pakai apa ya? UNER Hebat ya. Iya betul. Nah, sama. Kalau di sana juga ada website-nya juga kayak gitu. Jadi semuanya itu pakai online learning gitu untuk ujian. Nah kan, tapi mungkin perbedaan yang cukup signifikan adalah ada beberapa dosen itu yang sangat mewajibkan kita untuk membaca jurnal terlebih dahulu. Jadi jurnal-jurnal itu sudah disiapkan atau kadang kita disuruh nyari sendiri gitu. Jadi right before kita attend kelasnya, kita menghadiri kelasnya untuk belajar, kita itu disuruh reading dulu nih kayak gitu. Dan kadang kelasnya juga dosennya nggak nerangin sih. Berarti cuma discuss. Dan itu benar-benar nama kamu dipanggil. Kalau kamu diem aja tuh yang kayak
okay, what about Indonesia? What about Turkey? What Dosennya about makin Germany? menarik gitu ya. Betul. Dan uniknya, ini aku selalu excited kalau membicarakan ini karena setiap kali kita berbicara di kelas itu seakan-akan ya, as if gitu, kita itu bukan hanya merepresentasikan diri kita secara individu, tapi juga merepresentasikan negara kita gitu. Karena sering kali misalnya kita lagi membahas nih, kemarin itu aku inget banget isu misalnya health inequality, tentang kesenjangan kesehatan di kelas gitu. Nah dosennya tuh nanyanya bukan kayak what about you Niken, atau what about you Zahra gitu, what do you think about it, enggak, kayak what about Indonesia. Oh, berarti Is langsung that ke really that negaranya important? gitu. Yeah. Is it really that important in your country? Kayak atau kayak, what about in Germany? What about in Netherlands gitu. Jadi kayak kita itu berbicara sebagai representasi negara gitu. Seakan-akan ya, padahal sebenarnya itu pendapat kita aja, dan sebenarnya pendapat kita nggak bisa merepresentasikan semua warga negara, tapi di kelas itu, at least saat itu seakan-akan kita itu berbicara oke, di Indonesia ini seperti ini gitu. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin teman-teman ISMA yang lain juga sama gitu ya. Kita tuh kalau misalnya kelas semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam memberikan pendapat, atau at least mencoba aktif lah kayak gitu. Kita benar-benar present di kelas gitu, karena at the end of the day dosen-dosen tuh sebenarnya tahu gitu. Oh, kamu dari Indonesia, oh kamu dia dari China misalnya, oh dia dari Korea gitu. Berarti bukan yang cuma mendapatkan pendidikan di luar negeri gitu ya Mbak ya? Berarti kita tuh juga mempresentasikan Indonesia nih gimana sih, tentang kesehatan terkininya Indonesia tuh gimana. Karena emang di berbagai dunia kan kadang beda-beda keadaan kondisi kesehatannya. Oke, keren banget. Nah kebetulan nih Mbak Azah kemarin ambil mata kuliah apa? Oke, ada 4 mata kuliah yang aku ambil, dan ini juga unik. Ini menurut aku tips and trick yang bukan tips and trick ya, mungkin salah satu flow yang harus kalian hadapi, harus kalian lakukan sebelum kalian itu memutuskan untuk daftar ISMA gitu. Jadi sebelum kalian memutuskan buat ISMA, alangkah jauh lebih baik itu kalian mengkonsultasikan mata kuliah yang akan kalian ambil gitu, karena hal itu akan memudahkan sistem konversinya. Gitu. Jadi aku sebelum aku berangkat ISMA, aku itu sudah ngobrol dulu dengan Kaprodi, waktu itu masih Ibu Muji ya gitu. Bu Muji, aku bilang gitu, Ibu saya mau mengambil mata kuliah ini, apakah align gitu dengan mata kuliah yang akan saya hadapi kalau saya di Indonesia di semester 7 kayak gitu. Akhirnya aku mengumpulkan nih semua semua mata kuliah, 4 mata kuliah dengan total 20 SKS. Iya, gitu. Akhirnya aku udah secara berdialog ganti-ganti karena ada kata Bu Muji mungkin ini cenderung tidak lain dengan mata kuliah epidemiologi, atau malah ada beberapa masukan juga dari Bu Muji, better kayaknya ngambil mata kuliah ini deh gitu. Jadi itu sangat diwajibkan sih gitu untuk memudahkan konversi, karena nanti pas kalian pulang itu kan pengennya udah konversi dong, full gitu kan, biar bisa lanjut kayak aku, bisa langsung skripsi, bisa langsung yudisium gitu. Oke, untuk mata kuliahnya yang pertama itu aku ngambil analytical and academic writing gitu, karena aku merasa bahwa ini akan sangat bermanfaat dalam aku mengasah kemampuan menulis ilmiah gitu ya. Aku belajar citasi lagi, aku belajar kayak ya banyak banget lah aspek-aspek penulisan yang harus aku asah gitu kan, karena aku tahu di semester 7 itu kan ada mata kuliah ini juga ya, metode penelitian. Iya. Dan ini mirip-mirip lah gitu. Jadi aku cari yang semirip mungkin sama mata kuliah di semester 7. Terus yang kedua aku ngambil health sociology, jadi aku melihat kesehatan dari mata sosiologi gitu. Jadi kayak cukup unik menurut aku, karena biasanya kan kalau kita melihat kesehatan itu kan dari orang-orang kesehatan, tapi ini dilihatnya dari sosiologis. Jadi dosen aku ini dia sosiologis. Ya gitu. Jadi gimana aspek-aspek sosial itu juga bisa berimplikasi secara negatif maupun secara positif pada kesehatan gitu. Nah, terus yang ketiga aku ngambil, aku lupa ya. Ini social inequality. Social inequality and exclusion. Nah ini sebenarnya matkul favorit aku gitu, karena di social inequality and exclusion ini sangat amat aktif kelasnya. Jadi dosennya tuh suka banget tiba-tiba ya gitu yang tunjuk-tunjuk, yang nanya-nanya gitu. Yang tadi aku bilang kayak what about in Indonesia, what about in Japan, what about in Turkey kayak gitu. Jadi kita belajar tentang inequality in general gitu. Jadi inequality tuh karena aku anak kesehatan, jadi aku cukup bisa mengelaborasikan nih gitu. Kalau di kelas aku sangat spesifik membahas tentang inequality di kesehatan gitu. Tapi mungkin teman-teman aku yang anak sosiologi bisa membahas inequality di bidang lain, misalnya gender equality, atau misalnya di kesenjangan di strata kayak gitu. Nah sama yang terakhir aku ngambil media and popular culture. Ini juga matkul favorit aku karena dosennya super seru, namanya Professor Jack. Professor Jack, if you're watching this, I mention your name in this video by the way. Okay, I really love your class, it was like so engaging. Jadi kelasnya itu
super seru gitu karena dosennya juga kita bener-bener membahas aspek-aspek media gitu dari bener-bener media yang ada. Kita kadang ngebahas film, kita ngebahas lagu, kita ngebahas iya, kita ngebahas novel. Bukan novel, apa namanya? Komik. Oh, Jadi wow, aku dipaksa, menarik. iya, aku dipaksa baca komik waktu itu. Even though I'm not really that into comic, tapi untuk tugasnya mau nggak mau, dan aku suruh bikin lagu juga. Wow, interesting. Gitu. Ya, interesting. Professor Jack, I love your class. Udah sih gitu. Jadi aku ngambil 4 mata kuliah. Berarti tetap mata kuliah yang diambil itu harus konsultasi dengan Kaprodi. iya, Iya, oke. betul. Nah, jadi dari Mbak Azanya sendiri ini dari sistem belajarnya Mbak itu mungkin beda nggak? Mungkin kayak misalnya kayak di sini tuh kayak pulang kuliah ngapain dulu baru belajar, atau di sana emang kayak yang ketat yang harus belajar terus gitu atau gimana? Sebenarnya enggak sih, menurut aku lagi-lagi kayak kuliah itu cukup bebas, kayak everything is depend on us gitu. Mau kamu gagal, mau kamu lulus, ya itu tanggung jawab diri kita sendiri kayak gitu. Cuma karena menurut aku di sana kan apalagi full Inggris gitu ya, jadi bebannya juga menurut aku 2 kali gitu. Lagi-lagi meskipun aku mencoba se-fluent mungkin, aku mencoba untuk se-oke mungkin dengan bahasa Inggris, tapi lagi-lagi tetap aja bahasa Inggris ada bahasa kedua aku gitu. Jadi aku harus I have to twice as harder untuk dalam pembelajarannya kayak gitu. Tapi untuk sebenarnya karena aku juga di sini sudah menghabiskan banyak waktu di perpustakaan, aku merasa lebih produktif aja. Jadi aku sudah terapkan pas aku di Lithuania kemarin. Jadi once aku udah selesai kelas, ya biasanya kita makan dulu lah sama teman-teman gitu kan, sama-sama kita minggu dulu refreshing. Iya, betul. Kita ngobrol dulu kadang sama-sama teman-teman inter lebih seru juga gitu. Kita kayak ke resto ini misalnya atau ke tempat makan ini kayak gitu. Setelah itu baru kita kayak oke, kita harus nugas lagi nih gitu. Kita gak mungkin gagal kelas ini kan gitu. Apalagi semua tanggung jawabnya gede, kalau kita nilainya jelek kan malu-maluin ya. Maksudnya aku punya beban moral di situ. Jadi harus tetap responsibel. Akhirnya kita ya udah biasanya menghabiskan waktu di perpus. Nah setelah di perpus baru tuh kita kayaknya beras aku habis, kita bisa grocery shopping gitu. Berarti tuh kayak satu dom itu bareng-bareng gitu atau? Iya, kebetulan satu dorm itu isinya mahasiswa internasional semua. Oh, berarti seru dong kalau misalnya kayak mau curhat atau mau ngapain gitu. Seru banget dalam arti misalnya kita lagi masak nih, kan dapur luar ya. Gitu. Jadi kalau misalnya masak itu kayak kadang ketemu kayak tiba-tiba ada orang Jerman lagi masak gitu kan, yang kayak oh, what are you making gitu. Terus kayak udah akhirnya cerita deh, gue lagi bikin ini nih gitu. Sedangkan aku mau bikin ini Wah, gitu. keren banget. Nah, jadi mungkin Mbak ngalamin kayak culture shock nggak Mbak? Mungkin kan kayak di Indonesia tuh kayak budaya orang Jawa tuh kayak kadang ada yang kayak selalu senyum atau enggak kayak bilang permisi atau tolong. Mungkin ada perbedaan signifikan nggak antara sama orang luar negeri gitu? Ada sih, ini pernah dibahas juga sama dosen aku di social inequality and exclusion itu, kayak what is actually the most shocking culture shock gitu. Sebenarnya ini nggak shocking banget karena aku sudah tahu juga, aku telah membaca juga karakter orang Lithuania gitu kan. Orang Lithuania itu sebenarnya mereka orang yang baik, maksudnya orang yang honest juga, akan tapi mereka tidak open kita lah, tidak se-cheerful kita gitu. Jadi kan kayak we always like put the smile on every time we're seeing people on the street gitu kan. Kita kayak selalu senyum kalau misalnya ada orang jalan kayak ya gitu kan. Nah di sana kayak better kita tuh nggak ngelihat. Kayak kalau misalnya ada sama stranger lebih baik nggak usah tatapan mata. Mungkin dikira SKSD gitu. ya? SKSD gitu. Dan mereka juga kayak agak dingin ya. Mungkin ada beberapa karakter yang menurut aku ya bisa dikategorikan dingin lah. Dan buat kalau orangnya belum terlalu kenal sama kita, kayak it feels like they're so putting their boundaries up gitu. Jadi kayak seakan-akan they're not letting us in gitu. Padahal kita emang belum berteman aja. Tapi aku ngerasa bahwa kita harus butuh waktu nih gitu buat kenalan kayak gitu. Baru mereka akan terbuka dan baik. Berarti perbedaannya nggak yang signifikan yang kayak wow gitu. Enggak sih, mereka orang Lithuania itu menurut aku sangat honest dan genuine banget. Kayak I love Lithuanian people. Kayak aku banyak banget teman Lithuanians gitu. Sampai sekarang aku masih berteman juga, kita tukeran LinkedIn, kita tukeran Instagram. Jadi kita bukan hanya berteman secara I wanna be your friend terus lupa gitu, enggak. Itu networking namanya. Kita bisa who knows, suatu nanti aku bakal ketemu lagi. Betul. Bisa jadi ada pekerjaan di masa depan, we don't know gitu ya namanya. Mungkin bahasa mau kembali lagi ke Lithuania? Of course. Gitu. Oke, nah mungkin aku mau nanya tadi kan
organisasi yang Mbak Aza udah ikutin tuh banyak banget kan. Iya. Kalau disebutin tuh mungkin kayak wow, banyak banget. Mungkin ada nggak kayak organisasi atau kegiatan yang Mbak Aza tuh yang kayak this is it. Kayak Oke. saat paling berkesan banget meskipun tuh kayak lomba atau kayak apa gitu. Kalau lomba-lomba sih mungkin yang paling berkesan tuh sebenarnya kalau aku jadi delegate dan jadi best delegate ya sebenarnya gitu. Sebenarnya ini bukan ambisi aku, tapi karena memang aku suka aja engage dalam sebuah diskusi yang orang-orangnya itu heterogen gitu. Jadi kita bukan hanya berasal dari satu negara, kita bukan berasal dari satu region, tapi bisa aja sama Indonesia tapi kita beda daerah atau kita beda background atau bahkan beda belahan dunia, itu lebih seru juga gitu. Jadi menurut aku selain mengasah kemampuan bahasa Inggris juga tetapi aku juga bisa melihat nih kayak sebenarnya memang betul kalau dibilang perspektif kita itu sangat dipengaruhi oleh background kita. Apa sih upbringing kita selama ini kayak gitu. Itu kan dipengaruhi oleh gimana kita tumbuh, siapa orang sekitar kita, bagaimana pendidikan kita gitu. Jadi aku benar-benar melihat ada kadang ada orang yang cenderung liberal, ada orang yang cenderung cenderung nggak terlalu liberal juga, ada yang ya pokoknya macam-macam lah gitu perspektif orang-orang gitu. Dan aku merasa bahwa rasa respect aku terhadap perbedaan itu akan semakin meningkat tanpa melupakan prinsip-prinsip juga gitu. Kita tetap harus berprinsip dong, kayak entah itu berhubungan dengan agama, entah itu berhubungan dengan pendidikan kita. Ada beberapa hal yang menurut aku your perspectives or your point of view is kind of like cross the line compared to mine, tapi ya udah I let them be karena itu kan perspektif mereka. Betul. Nah, mungkin apa sih hal yang membuat Mbak Aza itu pengen daftar ISMA nih? Kan mungkin orang-orang tuh mikir kayak kenapa kok bisa Mbak Aza bisa kepikiran mau daftar ISMA? Iya. Mungkin kayaknya aku mau daftar ISMA itu mungkin kayak aku pengen kenalan sama orang-orang luar negeri yang baru-baru gitu mungkin atau apa? Sebenarnya ini lebih ke rasa fulfillment diri kali ya. Karena aku merasa bahwa dari semester 1 sampai semester 4 aku ngerasa aku udah banyak nih gitu. Misalnya ini aku no offense ya, no flexing teman-teman, kayak don't get me wrong, tapi aku merasa bahwa yang namanya hidup kan harus selalu berprogres gitu. Aku merasa udah bener-bener meniti karir itu udah bener-bener dari awal gitu. Aku mulai dari yang jadi volunteer, terus aku mulai mengambil sebuah jabatan dalam organisasi, aku mulai ikut lomba-lomba, kalah dulu berkali-kali. Kalau kalian ngeliat suksesnya doang kayak harus melihat prosesnya. Betul. Kayak awal-awal aku merasa oke, organisasi aku udah nih. Volunteer di daerah 3T juga aku udah nih kayak gitu. Aku ikut lomba-lomba mulai dari yang nasional sampai internasional. Aku juga udah nih, and then what's next? Gitu. Terus aku mikir kayak yang belum aku lakuin adalah keluar negeri. Gitu. Wah. Fun fact, I've never been like going abroad before. Kayak sebelum ISMA aku nggak pernah keluar negeri gitu. Jadi menurut aku ISMA adalah aku mau mewujudkan mimpi aku gitu of like going abroad, tapi nggak mau membebankan orang tua juga gitu secara finansial. I don't wanna burden my parents financially. So all the best thing that I can do is choosing ISMA. Keren banget. Gitu akhirnya aku memutuskan kayak aku harus berjuang dengan semua portofolio yang aku dapetin nih kayak gitu, yang udah aku bangun bener-bener dari nol dari awal. Sepertinya ada kemungkinan buat aku lulus ISMA. Wah. Gitu. Nah, jadi manfaat apa nih yang Mbak Aza udah dapetin dari ISMA nih? Manfaatnya banyak banget ya, personal dan profesional. Profesional pasti ini akan membuka jalan aku banget buat kayak I don't wanna be settled in one spot only kayak gitu. Aku nggak bisa berada di satu tempat. Aku merasa bahwa semakin kita kenal sama banyak orang, semakin juga ada demand dalam diri kita bahwa ternyata epidemiologi di negara X tuh kayak gini ya, mereka belajar teori ini ya, atau metode sesuatu kayak gitu yang mungkin belum aku dapetin selama aku di sini kayak gitu. Jadi aku sangat bisa untuk mencari comparison nih gitu, perbedaan perbandingan antara mungkin anak-anak public health yang Indonesia tuh seperti apa, atau public health yang Lithuania tuh kayak gimana, kayak atau medisinnya kayak gimana. Terus kayak aku bisa melihat juga misal perbedaan pola penyakit. Kalau di Indonesia tuh mungkin cenderungnya seperti apa, lebih banyak non communicable kah atau communicable kah, bagaimana dengan Lithuania. Terus kayak determinan utamanya itu juga kan bisa dilihat perbedaannya gitu. Jadi sangat membuka perspektif aku dalam hal kesehatan juga pastinya gitu. Sama yang pastinya benar-benar mendorong aku juga untuk semakin semangat buat mungkin cari scholarship lagi buat S2 kayak gitu, entah somewhere else di mana. Tapi yang aku tahu bahwa aku bisa sangat berkembang di luar negeri secara profesional, dan untuk
ya ujung-ujungnya pasti akan kembali ke Indonesia kayak gitu untuk membangun negeri kan, untuk berkarir di sini seperti itu. Kalau untuk personal pasti banyak banget gitu, mulai dari kedewasaan karena kita benar-benar nggak bisa mengandalkan siapa-siapa di sana. Kayak we can only depend on ourselves. Mulai dari financial management, kita benar-benar ngatur keuangan sendiri. Kita kalau ngerasa kesepian, kita ngerasa mungkin awal-awal kita ngerasa kayak oh my god, aku orang Asia nih kayak gitu di antara orang-orang Western gitu kan. Adalah perasaan kayak mungkin mereka apakah lebih pintar kayak gitu, ternyata enggak, we're equal. Ternyata sama aja, selagi kita mau berusaha buat jadi yang terbaik, selagi kita mencoba aktif di kelas, selagi kita bisa berkontribusi secara maksimal, kita akan equal gitu, kita akan setara di sana dan kita akan benar-benar menjadi partner kerja, partner temen juga di Instagram, kadang tukeran LinkedIn juga kayak gitu. Jadi pastiin diri kalian itu memang pantas gitu loh untuk dan qualified lah. Nggak boleh minder. Nggak boleh minder, tapi pastiin juga memang kalian berusaha semaksimal mungkin untuk qualified di situ. Gitu. Jadi kalau secara personal pasti buat menambah kedewasaan dan menambah skill juga kayak tadi financial management. Terus kayak skill juga gimana cara ngatur extrovert dan introvert. Wah, ada ini nih yang susah ini. Ada susah. Kadang orang-orang sana kan kalau apalagi yang mungkin extrovert gitu ya, kita harus ceria, udah ngomong bahasa Inggris juga kayak kill two birds in one stone gitu kan. Tapi in other side aku sangat puas juga dengan pengalaman ISMA aku saat ini. Aku sangat berkembang secara profesional. Aku banyak juga kenalan sama profesor-profesor di sana. Yang sampai berteman juga di LinkedIn-nya, di Instagram juga sampai sekarang gitu. Aku masih bisa berteman. Who knows, mereka akan bisa memberikan aku recommendation letter kan buat S2 gitu. Who knows gitu. Prof siapa tadi Mbak? Prof Jack atau atau profesor siapa lagi ya nanti yang bisa mungkin aku yang lebih align gitu dengan public health. Terus apalagi ya, banyak banget soalnya gitu. Pokoknya secara personal profesional sangat equal dan aku merasa bahwa ISMA adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidup. Wah, keren. Oke. Jadi last question. Gimana Mbak beri pesan atau tips buat Mbak Mas nih yang mungkin kayak tertarik sama ISMA, tapi mungkin ada yang minder atau yang kayak merasa kayak aku nggak bisa deh gitu. Mungkin kayak Mbak kasih tips gimana cara ngembangin semangat biar bisa kayak aku mampu sampai akhir, sampai ISMA, sampai balik ke Indonesia. Oke, yang pertama aku mau ngingetin dulu nih dari base dulu gitu, bahwa aku mau ngingetin bahwa dunia luar sana tuh terlalu indah gitu ya. Kalau bilang indah banget kalau untuk kita hanya berjalan di satu tempat yang sama. Gitu. Menurut aku yang namanya hidup itu harus selalu berprogres gitu. Kalau misalnya kamu udah lomba-lomba, kamu udah ikut volunteer nih, kamu udah bikin komunitas, membangun suatu komunitas, and then what's next? Kamu harus selalu mempertanyakan gitu. Apa langkah selanjutnya? Apa yang pengen kamu raih? Itu memang pertanyaan yang sangat normal untuk manusia, itu kan harus selalu progres ya. Kita nggak bisa selalu stagnan gitu. Nah, terus yang kedua itu jadi kamu harus punya mental bahwa oke, aku nggak bisa nih di satu spot doang. Aku nggak bisa selalu settle di sini. Jadi kita akan selalu terdorong buat kayak apalagi, tapi tanpa lupa bersyukur gitu ya. Terus sama yang kedua bahwa bangun portofolio gitu, bahkan dari kamu kan masih semester 2 juga gitu ya. Itu bangun portofolio, kamu ikut join organisasi, bener-bener dari nol nggak apa-apa. Yang namanya kesuksesan itu kan nggak ada yang instan gitu ya. Kayak sometimes you have to be like the most stupid person to be the smartest one gitu. Jadi nggak apa-apa kamu bener-bener belajar dari awal, misalnya ikut organisasi, terus ikut lomba-lomba, kamu misalnya jadi anggota dulu, terus lama kelamaan kamu bisa jadi ketua timnya gitu. Yang namanya proses itu nggak ada yang instan, tapi possible gitu kan untuk selalu naik. Betul. Gitu. Jadi setelah bangun portofolio, ya udah kalian kembangkan, jangan lupa bahasa Inggris juga bisa dicicil. Yang namanya bahasa itu kan crystallized knowledge ya. Gak bisa tiba-tiba berubah, gak bisa tiba-tiba jadi lancar dalam waktu seminggu misalnya, dalam waktu 2 minggu. Itu gitu. Mimpi. Ya, itu mimpi. Tidur, aku bisa bahasa Inggris, aku bisa bahasa Spanyol. Gak bisa gitu namanya. Betul. Bahasa itu kan crystallized knowledge gitu. Jadi dicicil bener-bener dari sekarang bahasa Inggrisnya gitu, karena of course salah satu hal yang paling penting buat kamu belajar ke negeri adalah kemampuan berbahasa gitu. Jadi portofolio, bahasa, dan mental buat kayak jangan menyerah itu benar-benar penting banget sih. Jadi kamu gagal, aku bilang ya, dari semua prestasi aku yang berhasil, gagal lebih banyak gitu. Jadi jangan lihat anak-anaknya aja kayak gitu. Kamu memang nggak apa-apa, memang hidup itu harus terbentur gitu, terbentur sampai akhirnya terbentuk, itu betul
gitu. Jadi kesusahan tuh gak ada yang instan, kamu harus bener dari nol, tapi that's the point. Gak apa-apa dari nol tapi harus berprogres. Gitu aja sih pesan dari aku. Dan berani ya. Jangan sampai kayak nunggu-nunggu, aduh takut. Kayak if you think that you're capable, you're qualified, just give it a shot. Kita nggak ada yang tahu, namanya rezeki Tuhan gitu. Betul. Siapa tahu beruntung. Ya. Oke, wah ternyata Mbak Aza ini pengalamannya seru-seru banget. Aku aja yang denger kayak keren banget. Nah, jadi gimana nih Mbak Mas? Mau nggak daftar ISMA nih? Mau banget, pengalaman terbaik dalam hidup loh guys. Betul. Kalau aku sih mau banget sih. Tunggu ya. Oke, siap. Nah, karena kita udah banyak banget tadi tanya dan bahasa juga udah memberi informasi yang banyak banget dan bermanfaat banget. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat Mbak Aza. Nah, jadi kira-kira kita podcast selanjutnya bakal bahas apa ya? Untuk kalian yang ingin saran kita bakal bahas apa, bisa komen. Nah, jadi karena kita udah di penghujung podcast, aku Nika selaku host pamit undur diri. Terima kasih Mbak Aza.